Bayangkan mengemudi di jalan raya ketika seekor burung besar tiba-tiba muncul di depan mobil kalian. Burung itu terbang ke arah kanan, ke arah kiri, mengayunkan badannya naik dan turun. Berusaha menjauhkan diri dari burung besar itu, kalian menginjak gas mobil kalian. Tetapi, dengan melakukan hal itu, kalian malah mendapatkan diri kalian mengemudi tepat di sebelah makhluk itu. Sampai akhirnya, mobil berhasil keluar dari jalan tol. Tetapi saat ingin kabur, lampu mobil tiba-tiba mati. Ternyata bukan hanya lampu mobil saja, bahkan mesin mobil kalian pun ikut mati. Sampai akhirnya mobil kalian berhenti sepenuhnya. Kalian mencoba menghidupkan ulang mobil kalian, tetapi tidak berhasil. Seolah-olah mobil terhenti karena suatu kekuatan yang tak terlihat. Melihat ke depan, kalian melihat seekor makhluk burung besar misterius menghadap ke arah mobil. Melihat diri kalian yang terjebak dalam ketakutan yang sangat luar biasa. Kalian pun dengan cepat mengunci pintu dan berharap agar makhluk tersebut tidak dapat masuk ke mobil dan cepat-cepat pergi. Sampai akhirnya makhluk misterius tersebut menghilang. Dan pada saat itu akhirnya mesin mobil kalian dapat hidup kembali. Itulah salah satu laporan penampakan La Lecuza yang terjadi dan disaksikan sebanyak 3 orang. Makhluk misterius yang namanya pun dapat membuat orang di daerah perbatasan Meksiko dan Amerika Serikat bergidik ketakutan. Welcome to Look Cliff Other Side. Seperti yang kalian sudah perkirakan hari ini, kita akan membahas mengenai kisah lengkap makhluk bernama La Lecuza dari Meksiko. Makhluk yang merupakan kepingan dari penyihir yang menjual jiwa mereka pada iblis. Tanpa basa-basi, let the story begin. Selama berabad-abad, orang-orang Meksiko Utara dan Teksas Selatan tumbuh dengan mendengarkan cerita penampakan dari La Lecuza. Dalam cerita rakyat Meksiko, Lecuza hanya bisa diidentifikasikan sebagai 2 makhluk. Yang pertama adalah penyihir yang mampu merubah bentuk, atau yang kedua adalah arwah gentayangan. Puluhan, bahkan ratusan penampakan dilaporkan orang-orang di Meksiko. Bahkan, bukan hanya di Meksiko saja. Beberapa orang di Texas, Amerika Serikat pun menggambarkan mereka pernah bertemu dengan La Lecuza. Didasarkan dari ratusan laporan penampakan, orang-orang menggambarkan bahwa penampilan fisik La Lecuza itu cukup bervariasi. Beberapa orang menggambarkannya sebagai makhluk setinggi 2 meter. Dengan lebar bentangan sayapnya itu mencapai 4,5 meter. La Lecuza memiliki bentuk sebagai seekor burung besar. Dan yang anehnya lagi, memiliki wajah seorang wanita tua. Sementara ada pula yang menggambarkannya sebagai burung kecil dengan wajah seorang wanita tua. Dari penampakan dilaporkan, itu memiliki berbagai ukuran. Namun hanya ada satu hal yang pasti dari semua laporan. Mereka menggambarkan bahwa wajah burung tersebut menyerupai seorang wanita tua. La Lecuza juga digambarkan memiliki warna hitam gelap
atau ada pula yang menggambarkannya berwarna putih seperti salju. Meskipun Lechuza berarti burung hantu dalam bahasa Spanyol, makhluk itu juga dikatakan dapat berubah bentuk menjadi gagak ataupun menjadi elang. Banyak latar belakang cerita yang mendasari cerita La Lechuza itu sendiri. Berikut ini saya ceritakan beberapa cerita yang dikatakan merupakan awal dari La Lechuza itu. Versi yang paling pertama dan yang paling terkenal adalah orang percaya bahwa Lechuza itu sendiri adalah seorang penyihir yang menjual jiwa mereka kepada iblis untuk mendapatkan kekuatan yang luar biasa kuatnya. Nah, itu adalah versi yang pertama. Versi cerita ini mirip sekali dengan cerita Kuyang kalau dari Indonesia ya. Orang yang menuntut ajaran ilmu hitam atau iblis untuk mendapatkan kekuatan. Bedanya hanya dari bentuk yang dihasilkan. Kalau misalkan Lechuza itu menjadi burung besar, kalau Kuyang itu menjadi kepala yang terbang. Well, tapi dua-duanya ini sama. Tujuan mereka adalah mendapatkan kekuatan. Dan dengan menggunakan cara-cara yang kurang baik lah ya saya katakan. Ya, itu tadi adalah versi pertama. Lalu kemudian versi kedua. Orang-orang yang percaya bahwa Lechuza tak lebih dari arwah gentayangan yang menjadi hantu. Hantu penasaran dikarenakan suami yang tidak setia. So, bagi para lelaki, tolong setia. Kalau enggak, nanti istrinya mungkin menjadi Lechuza juga ya. Lalu kemudian versi ketiga, Lechuza dipercaya merupakan roh penyihir yang dibunuh oleh penduduk setempat. Arwahnya kemudian kembali dalam bentuk monster burung. Tujuannya adalah untuk membalaskan dendamnya kepada para penduduk tersebut. Tentunya dengan memberikan teror, ketakutan yang luar biasa kepada penduduk. Dikatakan bahwa siapapun bisa menjadi target dari La Lechuza. Begitu La Lechuza sudah menentukan targetnya, dikatakan mereka akan bersembunyi di luar rumah sang target tersebut. La Lechuza akan bersiul dengan nada aneh atau membuat suara seperti bayi yang menangis, sebagai cara agar membuat targetnya itu pergi keluar rumah. Jika targetnya itu sudah keluar rumah, berani untuk keluar, makhluk itu kemudian akan menukik ke arah bawah untuk menangkap targetnya tersebut. Si target akan dibawa pergi dan akan dijadikan korban ritual pengorbanan untuk sang iblis. Dan kita sekarang kembali ketika misalkan sang target tidak keluar rumah. Jika targetnya tidak keluar rumah, tidak penasaran untuk menyelidiki suara tersebut, mereka mungkin akan menemukan tanda-tanda aneh, seperti cakaran seekor makhluk di pintu depan atau jendela rumah mereka. Dan itu semua akan ditemukan pada pagi harinya. Dan juga, selalu ingat untuk tidak mencoba keluar dan mencari tahu jika mendengar bunyi goresan di atas mobil kalian, terutama jika kalian sedang berada di jalan yang sepi. Mungkin saja itu merupakan La Lechuza. Kenapa saya bilang begitu? Karena kebanyakan di zaman modern ini, sebagian besar penampakan yang dilaporkan berhubungan dengan La Lechuza ini sendiri dilaporkan ketika seseorang sedang menaiki mobil di jalanan yang sepi dan itu terjadi di malam hari. So, tetap hati-hati ya. Dikatakan La Lechuza sendiri memiliki kekuatan. Sebagai penyihir, Lechuza memiliki kekuatan gaib. Salah satu kekuatan Lechuza adalah kemampuannya untuk memanggil badai. Penampakan-penampakan Lechuza diyakini selalu bertepatan dengan badai. Dan tentu saja, Lechuza memiliki kekuatan untuk berubah menjadi monster burung.
Dan juga seperti yang kalian tahu dari cara dia mencari menentukan targetnya, Lekuza dikatakan memiliki kemampuan untuk menyamarkan suara mereka, seolah-olah itu adalah tangisan bayi, dan bisa menarik mangsanya tersebut. Lekuza juga dikatakan kebal terhadap senjata dan peluru, sampai-sampai dikatakan bahwa mungkin Lekuza sendiri merupakan makhluk yang abadi. Tetapi, meskipun Lekuza memiliki banyak kekuatan, kalian nggak perlu takut, dikarenakan ada beberapa cara untuk menangkal Lekuza. Cara untuk mempertahankan diri melawan Lekuza itu ada, ya bisa kan nggak banyak, cuman adalah beberapa. Pertahanan pertama itu adalah dengan melemparkan garam ke makhluk itu. Garam sendiri merupakan benda yang sering sekali menjadi penangkal dari berbagai makhluk, baik yang gaib ataupun hewan-hewan yang nyata. Dan ternyata ini juga berpengaruh kepada Lekuza. Pertahanan kedua dari Lekuza sendiri adalah kalian nggak perlu bawa apa-apa. Nah, jadi pertahanan kedua ini kalian nggak perlu bawa apa-apa. Dikatakan hanya dengan memaki atau memarahi makhluk itu akan dapat membuat Lekuza pergi. Jadi kalau ketemu Lekuza, langsung marahin aja. Bego lu. Nah, nanti dia bakal langsung kabur. Itu katanya. Tapi ya nggak harus begitu ya. Tapi mungkin dari kata-kata memaki atau memarahi atau marah tersebut, itu kan memiliki nada suara yang tinggi. Dan itu mungkin bisa menakuti makhluk tersebut. Dalam arti Lekuza. Nah, lalu kalian juga dapat menangkalnya itu dengan berdoa ya, dan gak jauh-jauh dari doa ya, yang paling penting. Atau mungkin dengan mengikat 7 simpul di suatu tali yang merupakan jimat yang dipercaya untuk menangkal hal-hal negatif, seperti contohnya hantu. Atau pertahanan paling terakhir, jika kalian selalu didatangi Lekuza, bisa juga dengan mencari curandera, yaitu sejenis dukun ya, dan itu sejenis dukun di daerah Amerika sana. Nah, itulah tadi cerita dari Lekuza. Sekarang kita akan masuk ke analisis mengenai Lekuza itu sendiri. Lekuza merupakan sebuah legenda yang sudah sangat terkenal, tentunya di daerah Meksiko dan di daerah Texas tadi. Banyak laporan mengenai makhluk ini, dan tentunya itu sangat banyak sekali. Dan jika kita melihat latar belakang dari makhluk ini, banyak sekali yang percaya bahwa makhluk ini merupakan penyihir ataupun hantu gentayangan. Ini bisa jadi, namun saya tidak akan bahas dari apakah ia penyihir, apakah ia hantu gentayangan. Yang saya akan bahas ini adalah kita akan membahas mengenai makhluk yang mungkin diidentifikasikan sebagai Lekuza. Melihat dari berbagai laporan dari Lekuza, bisa dipastikan bahwa kemungkinan hewan atau makhluk yang cocok dengan deskripsinya itu adalah burung. Ya pastilah ya, sebenarnya burung nggak mungkin banteng ya. Jadi nggak mungkin saya bilang tiba-tiba, hey guys, Lekuza itu sebenarnya banteng terbang, kan nggak mungkin. Nah, sesuai dengan deskripsi orang-orang, saya rasa Lekuza itu benar-benar burung. Namun, burung apa sih yang mungkin cocok dengan deskripsi Lekuza? Pertama, jika kita melihat dari namanya, tentunya sudah pasti kandidat paling pertama itu adalah burung hantu. Seperti yang saya katakan di awal, Lekuza sendiri kalau menurut bahasa Spanyol itu berarti burung hantu. Memang, di antara seluruh burung yang ada di dunia, hanya burung hantu yang memiliki muka paling mirip seperti manusia. Bahkan, banyak sekali salah identifikasi yang dikarenakan oleh burung hantu. Bayangin aja kalian, palanya bisa muter 270 derajat. Kalau lagi malam, gelap, ada burung hantu nangkring di pohon, muterin palanya, fix kalau gak terlalu merhatiin, pasti gue kira itu bakal menjadi hantu atau penampakan. Nah, saya akan berikan contoh beberapa gambar dari owl atau burung hantu. Silahkan kalian lihat.
Nah, apakah mirip gambar-gambar tersebut dengan deskripsi orang-orang mengenai lalekuza? Sebenarnya kalau dari segi muka, sudah meyakinkan, itu bagi saya. Namun untuk ukurannya sangatlah kecil. Burung hantu terbesar yang pernah tercatat memiliki tinggi sebesar 71 cm atau 0,7 meter. Dan bentangan sayapnya hanya dapat mencapai 190 cm atau 1,9 meter. Cukup berbeda jauh dengan deskripsi lalekuza yang dikatakan memiliki tinggi 2 meter lebih dan dengan lebar bentangan sayapnya mencapai 4,5 meter. Perbedaannya cukup jauh. Namun, ini bisa terjadi jika memang ada burung hantu yang memiliki ukuran di luar normal. Contohnya sempat dikatakan bahwa lalekuza itu sendiri pernah ditembak mati, itu di daerah utara Meksiko. Nah, kita akan lihat fotonya, berikut fotonya. Nah, bagaimana fotonya? Dilihat dari foto itu, ternyata itu merupakan foto dari barn owl. Tapi benar, ukurannya tidaklah normal, melebihi ukuran barn owl biasanya. Bahkan ukuran bentangan sayapnya itu bisa saya katakan sangatlah luar biasa ya besarnya, berbeda sekali dengan burung hantu barn yang biasa saya lihat. Namun permasalahannya di sini adalah foto ini kredibilitasnya dipertanyakan. Banyak orang yang mengatakan bahwa ini adalah Photoshop. Namun, jika memang ini benar merupakan foto asli, mungkin salah satu penampakan dari lalekuza itu mungkin memang benar disebabkan oleh burung hantu ini. Itu menurut saya. Nah, mungkin kalian tanya, ada lagi nggak sih Bang kemungkinan lainnya? Mungkin ada makhluk-makhluk lainnya yang bisa cocok sama dengan lalekuza? Jawabannya, ya, ada satu makhluk lagi yang mungkin merupakan lalekuza itu sendiri. Ada satu burung lagi yang memiliki ukuran lebih besar dari burung hantu. Itu adalah elang, seperti yang mungkin kalian sudah duga. Mungkin kalian juga ada yang bertanya nih, hah, elang Bang? Yang benar aja, kan elang itu bentuknya gini. Mana cocok sama deskripsi dari lalekuza? Mungkin dari kalian berpikiran seperti itu, tapi kalem, tenang dulu. Coba kita lihat kemungkinannya terlebih dahulu. Elang sendiri merupakan salah satu makhluk terbang yang memiliki ukuran yang sangat besar. Tentu saja ini dapat menjadi kandidat dari lalekuza itu sendiri. Namun, sesuai perkiraan kalian, elang tidaklah cocok dengan deskripsi lalekuza yang mengatakan bahwa mukanya mirip seorang wanita tua. Namun, hal apa sih yang menguatkan jika memang elang itu merupakan lalekuza? Perlu diketahui bahwa tidak semua elang memiliki ukuran yang besar. Namun, ada pula elang yang memiliki ukuran cukup besar. Salah satu elang terbesar di dunia adalah Philippine Eagles atau elang Filipina. Nah, mungkin kalian bertanya, bagaimana cara elang Filipina itu bisa sampai di Amerika? Sebenarnya ternyata nggak perlu elang Filipina itu berada di Amerika. Karena ada satu lagi elang besar yang merupakan saingan dari elang Filipina tersebut. Dan kebetulan sekali, elang saingan dari Philippine Eagle ini berada di Amerika. Nama elang tersebut adalah Harpy Eagle atau elang Harpy. Harpy Eagle memiliki ukuran yang bisa dikatakan sebagai elang terbesar di dunia, berdampingan dengan elang Filipina. Tinggi dari Harpy Eagle itu sendiri dapat mencapai 1,07 meter atau setinggi 107 cm. 1,5 kali lipat lebih besar dari burung hantu terbesar yang pernah dilaporkan. Dan ukuran bentangan sayap dari Harpy Eagle ini sendiri dapat mencapai 2,24 meter atau 224 cm.
dengan tinggi 1 meter lebih dan ukuran bentangan sayapnya 2 meter lebih, itu bisa saya katakan ukuran yang sangat besar untuk seekor burung. Meskipun masih kalah dibandingkan dengan deskripsi dari Lalekuza ini, namun kalau dari segi ukuran, Harpy Eagle ini memang kandidat paling kuat yang mendekati ukuran Lalekuza. Well, tapi dengan hal tersebut belum menjawab pertanyaan awal kita. Bang, mukanya tidak menyerupai wanita tua. Ya, untuk elang muda memang mungkin tidak menyerupai seorang wanita. Namun, bagaimana dengan Harpy Eagle yang sudah dewasa? Silakan kalian cek fotonya berikut ini. Bagaimana menurut kalian? Bagaimana foto-foto tersebut? Apa kalian merasa ngeri? Ya, banyak sekali orang mengatakan bahwa memang Harpy Eagle ini memancarkan aura yang sangat negatif. Auranya kelam sekali. Seolah-olah tatapan dari makhluk ini dapat mencabik ke dalam jiwa kita. Dan seperti yang kalian lihat, dalam berbagai foto terlihat bahwa Harpy Eagle ini memiliki wajah yang cukup mirip dengan manusia. Bisa kalian bayangkan jika bertemu dengan makhluk ini di tengah malam dalam keadaan gelap gulita, pastinya banyak orang yang beranggapan bahwa ini merupakan makhluk jadi-jadian. Atau kalau di Indonesia, saya yakin banyak orang yang mengatakan, itu siluman. Nanti muncul dari cerita-cerita siluman burung nangkring di pohon. Padahal itu hanyalah Harpy Eagle. Yah, itulah tapi kemungkinan dari makhluk-makhluk yang mungkin merupakan Lekuza. Dari kedua makhluk itu, saya pribadi merasa bahwa Harpy Eagle merupakan makhluk yang paling cocok menggambarkan Lekuza. Hal ini juga diperkuat dengan kenyataan bahwa Harpy Eagle sendiri hampir punah. Nah, mungkin kalian tanya, hubungannya apa bang kalau dia hampir punah sama kemungkinan memperkuat dia sebagai Lalekuza? Jadi kalau misalnya makhluk itu hampir punah, semakin besar kemungkinan makhluk itu jarang ada atau jarang orang temui. Maka Harpy Eagle yang berukuran raksasa itu ketika pertama kali muncul di hadapan orang, tentunya orang melihatnya pasti terkejut dan mungkin ketakutan. Nah, tak menutup kemungkinan pula memang Lekuza itu sendiri benar-benar ada. Mungkin di luar sana memanglah ada seorang penyihir yang membuat perjanjian dengan iblis untuk mendapatkan kekuatan. Siapa yang tahu? Lalu, bagaimana sih kalau menurut kalian, makhluk apakah Lalekuza ini? Apakah ia penyihir, hantu gentayangan, atau mungkin itu hanyalah seekor Harpy Eagle? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah. Well, itu saja pembahasan kali ini mengenai Lalekuza dari Meksiko dan Texas. Jika kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa berikan subscribe, share, serta bunyikan lonceng notifikasi lainnya untuk video-video pembahasan makhluk-makhluk seperti ini. Seperti biasa, itu saja. Kita akhiri video kali ini. Let the story end here.